negara tercinta kami Indonesia ya Allah. Amin. Selamatkan Indonesia ya Allah ya Rahman ya Rahim. Amin. Yang mana pada masa ini penuh dengan bala bencana, banjir, angin puting beliung, longsor dan lain sebagainya. Selamatkan saudara kami yang ada di Indonesia ya Allah. Salimna wa salim Indonesia wa salim ulama'ana wa fuqahana wa umara'ana. Selamatkan ulama-ulama kami, selamatkan para habaib kami, selamatkan para pemimpin kami ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Amin ya. Kita lanjutkan dengan terbuka ya dalam Bapak Indonesia Raya. Darahku, di sanalah aku berdiri, jadi batu ibuku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Mohon tetap berdiri, kita
prajurit komando berjiwa satria bagi nusa bangsa dan negara. Pantang dan menyerah di medan laga. Silakan dulu. Jadi mengapa saya Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengkaruniakan kita semuanya banyak sekali kenikmatan, wabil khusus nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan, nikmat hidup, kesempatan
1 hari lagi untuk kita menambah perbekalan. Kemudian juga nikmat keluarga yang sehat, keluarga yang bahagia, nikmat hidangan-hidangan ya yang sedap yang ada di depan kita semuanya, dan seluruh nikmat-nikmat yang kita dapatkan. Dan salam serta juga semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita cinta kepada beliau, kita semua rindu kepada beliau, dan mudah-mudahan bekal kita dan rindu ini menjadikan sebab kita berjumpa dan berkumpul dengan Rasulullah SAW nanti di akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Rusdi sebagai Ketua Permai, ada Pak Muhyiddin pembina ya, penasihat, maksudnya penasihat Permai dan penasihat Permai yang lain, pengurus inti Permai yang hadir semuanya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama-tama mohon izin ya untuk berbicara di hadapan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian ya, karena mungkin apa namanya, tiba-tiba aja duduk di depan gitu ya, tanpa ada basa-basi sebelumnya ya, karena juga tiba-tiba dipanggil ke depan, dari ke acara yang lain dulu ya, sambutan siapa-siapa gitu ya, tiba-tiba langsung ke depan ya. Baik, Pak Rusdi pesannya untuk memberikan motivasi, ini yang susah sebenarnya ya, memberikan motivasi ya. Jadi karena begini kan ya, ada satu pepatah Sunda yang saya selalu pakai ya, dan itu salah satu yang menjadi motivasi saya gitu ya, dalam berjalan di muka bumi ini ya, khususnya ketika menjadi orang yang memberikan motivasi itu adalah ya, fakir syai la yu'tihi. Kalau tidak punya apa-apa, tidak bisa memberikan apa-apa. Kalau nggak punya motivasi, gimana mau sharing motivasi? Ya, ya saya malu kalau mau sharing motivasi aktif di Permai, lawang saya sendiri nggak aktif di Permai kan gitu. Ya, jadi pertanyaan itu sebetulnya saya pikirkan terus ya dari semalam, besok ngomong apa nih gitu. Ya, saya nggak pernah aktif di Permai secara kepengurusan ya, kemudian minta untuk sharing motivasi ya. Nah sebetulnya ketidakaktifan saya di Permai bukan karena tidak mau ya, mau banget sebetulnya di Permai, tapi apa namanya, keaktifan saya di tempat lain membatasi saya untuk berada di Permai. Nah intinya agak susah ya. Maka sekarang mungkin motivasinya lebih kepada motivasi yang sifatnya agama ya. Walaupun tadi Pak Rusdi awal-awal sudah bilang kita ini bukan organisasi agama gitu. Kalau yang agama, yang partai gitu. Jadi waduh gimana cara ngomongnya ya. Malah jadi organisasi ketentaraan ya Permai sekarang. Ada Kopassus, ada TNI AD gitu kan. Jadi bingung dia. Ini mau gimana nih penyampaiannya. Baik, itu untuk sedikit pembukaan ya, supaya nanti bapak-bapak ibu-ibu bisa memaklumi ya, kalau yang saya sampaikan ini mungkin lebih arahnya ke sana gitu ya. Baik, ayat yang tadi saya bacakan itu di awal itu Quran surah At-Taubah ya, ayat 120 ya. Zalika bi annahu la yusibuhum tama'un wa la nasabun wa la mahmasatun fi sabilillah ya. Yang demikian itu kelelahan yang disebabkan karena kelelahan, kelaparan, kehausan ya, yang dirasakan oleh setiap insan ya, fisabilillah, di atas jalan Allah atau dengan niat mencari ridha Allah ya, mencari ridha Tuhan ya. Ya jadi kalau
kepayahan, kelaparan, kehausan itu ya illa kutiba lahum bihi amalun sholih. Jadi Allah akan mencatatnya sebagai amal soleh ya. Jadi segala kelaparan, kepayahan, kehausan, rasa penat gitu ya, kemudian emosi ya, kecapean, semuanya kalau itu fisabilillah diniatkan untuk mencari ridha Allah, illa kutiba lahum bihi amalun sholih. Allah akan mencatat itu sebagai sebuah amal soleh apapun bentuknya gitu ya. Jadi misalnya seorang bapak-bapak, seorang suami bekerja mencari nafkah untuk istrinya ya, secara zahir nafkah itu untuk istrinya, tapi secara niatnya di awal ya, niatnya dia adalah mencari ridho Allah ya, supaya keluarganya menjadi keluarga yang baik, supaya income-nya itu dari income sumber yang halal ya. Nah, semuanya itu untuk mencari ridho Allah. Maka kata Allah, illa kutiba lahum bihi amalun sholih. Setiap hari dia keluar, langkahnya itu akan dihitung sebagai sebuah amal sholih ya. Tapi kalau niatnya sudah terpesong ya lain cerita lah ya. Kalau niatnya memang untuk mencari ridho Allah, kalau duniawinya ya untuk memberi makan anak istri misalnya, dia kalau di sini ada yang perempuan misalnya membantu orang tua yang ada di rumah ya, niatnya mencari ridho Allah, tapi zahir duniawinya ya memang untuk membantu orang tua, maka insya Allah dia akan dicatat sebagai amalun sholih selama ya fisabilillah, di atas jalan Allah atau mencari keridhaan Allah. Nah sekarang apa hubungannya dengan permai? Nah, kan? Nah, cuma saya agak hati-hati nih karena katanya permai bukan organisasi agama, jadi saya kaget gitu ya. Bingung. Ya, memang permai bukan organisasi agama, tapi kehidupan setiap insan itu tidak bisa lepas daripada agama, sekalipun ia tidak beragama. Ya, tidak beragama seseorang maka dia sedang menganut agama yang lain, yaitu agama yang tidak mengenal Tuhan. Tetap dia beragama kalau dalam bahasanya, tapi agama yang tidak mengenal Tuhan ya. Kalau kita agamanya agama Islam ya, yaitu dengan rukun Islam yang 5 dan seterusnya ya. Nah artinya meskipun secara organisasi permai itu bukan orang-orang yang bukan organisasi agama betul, tetapi orang-orang yang running the program ya, orang-orang yang ada di dalamnya itu adalah orang-orang yang beragama. Betul harus dia atau gimana? Betul, salah ya. Kira harus tidak beragama, salah juga ya. Jadi orang-orang yang menjalankan organisasinya adalah orang-orang yang beragama. Kalau orang-orang yang beragama, maka menurut agama dan keyakinannya masing-masing ya, mereka menghabiskan waktunya di permai ini kalau bisa jangan disia-siakan ya. Nah maksudnya apa? Maksudnya kalau sebagai seorang Islam, maka jadikanlah aktivitasnya di dalam permai ini aktivitas untuk mencari keridhaan Allah. Maka setiap bulir keringat yang keluar, maka dia akan dinilai amal soleh. Setiap kepayahan yang dihadapi, misalnya menghadapi musyawarah ini ya, payah cari tempat, payah cari makan yang sedapnya, setiap kepayahan itu ya, setiap emosi yang memuncak ya, kemudian dia bisa bersabar, maka semuanya di atas jalan Allah. Maka janji Allah, illa kutiba lahum bihi amalun sholih, semuanya dicatat sebagai amal soleh. Sehingga ya, jadi kalau datang ke acara permai itu jangan nanggung gitu. Jangan nanggung itu maksudnya sekedar memenuhi panggilan Pak Rusdi gitu ya, jangan. Tapi memenuhi panggilan Pak Rusdinya iya, tetapi niat kita datang ke sini bismillah untuk merangkai atau membicarakan program-program kebaikan yang bisa dimanfaatkan oleh WNI yang ada di Brunei ya, yang kemudian bisa membantu WNI yang ada di Brunei, yang semuanya itu adalah untuk mencari keridhaan Allah. Nah kalau niatnya itu mudah-mudahan setiap
kepayahan, kelaparan, kehausan, ya, kepenatan yang kita hadapi, itu semuanya dicatat sebagai amal soleh. Dan kalau dia amalan soleh, ya, di dalam Quran surat Sajadah, ini juga ayat favorit saya, ya, dalam ayat 17, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Ya. Jadi dan ya, fala ta'lamu nafsun, tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Ma ukhfiya lahum itu yang disembunyikan. Ya. Jadi sudahlah kita ini tidak mengetahui, disembunyikan. Kita nggak tahu, contoh misalnya, ya, Pak Rusdi birthday hari ini ya? Iya, pasti kan? Enggak, ya, boleh juga. Pak Rusdi birthday hari ini. Boleh berubah ya. Satu ruangan ini sudah merencanakan ulang tahun untuk Pak Rusdi, tapi tidak ada satupun yang memberikan kabar kepada Pak Rusdi. Pak Rusdi nggak tahu. Ya. Kemudian surprise, ya. Kemudian disediakan hadiah. Yang hadiahnya itu masih dirahasiakan lagi, ya. Tetapi janji Allah, ya, min qurrati a'yun. Hadiahnya itu min qurrati a'yun. Qurrati a'yun itu maknanya adalah menyejukkan mata, menyenangkan hati, membahagiakan secara umum. Pak Rusdi maunya apa? Yang paling didam-damkan, haji lagi, mau haji lagi. Istri itu seksi, jangan dulu. Ya. Mau haji lagi, tiba-tiba, ya, grup ini menyediakan tiket tahun depan naik haji lagi buat Pak Rusdi. Kira-kira bagaimana kegembiraan Pak Rusdi? Berlipat ganda. Berlipat-lipat, ya. Min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Tapi kata janji Allah, jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan dari amal-amal soleh kalian. Jadi ketika kita menjadikan aktivitas di Permai ini sebagai sebuah amal soleh, pertama, jadikan segala aktivitas ini untuk mencari ridho Allah. Kalau ini untuk mencari ridho Allah, maka Allah akan convert otomatis. Kita nggak perlu tanya dan nggak perlu minta, ya. Convert otomatis menjadi sebuah amal soleh. Dan disebabkan amal soleh itu, maka Allah berjanji bahwa Allah akan menyediakan balasan yang kita nggak pernah kepikiran, tapi kita idam-idamkan. Ada nggak sih orang kayak gitu? Ya. Ada kan? Sebenarnya nggak kepikiran, tapi begitu dikasih hadiahnya, oh, saya pengen banget, ini udah bertahun-tahun nyari. Pernah nggak kebayang kayak gitu? Ya. Kita udah lupa, udah, tapi begitu, ini hadiah buat kamu. Allahu Akbar, ya. Misalnya dikasih iPad, ya. Udah lama nyari iPad tapi nggak ada kesempatan karena kocek tipis terus, misalnya gitu kan. Nyari nggak ada kesempatan, tiba-tiba dia kasih, Pak Rusdi iPad, ya, M2. Oh, aduh, M2 yang 12.9 inch kayak punya Pak Zaini belakang, yang gede. Yang bisa buat katakan apa namanya, talenan, gitu kan. Senangnya luar biasa, tapi dia nggak sadar, ya Allah, bertahun-tahun saya mau beli ini, sekarang itu berlipat-lipat, ya. Nah, janji Allah seperti itu. Contohnya apa? Contoh, ya, ini contoh, ya. Jadi benar nih, ini habis rapat Permai, ya, benar. Ya, ini kan nanti habis setelah ini, ya kan? Setelah ini habis, mungkin menjelang maghrib kata Allah alam bisawab, ya. Setelah ini maghrib, yang misalnya apa namanya, Bapak sekretaris kita lah, kalau Pak Fitmulo yang dibully kan, nah, sekretaris Pak Jam misalnya, ya, selesai meeting ini, ya, karena diniatkan untuk amal soleh, selesai meeting dapat telepon dari apa Indonesia, ya, yang telepon bukan istrinya, kalau istrinya terlalu melankolis, terlalu gampang dibaca, yang telepon anaknya misalnya telepon, Abi, alhamdulillah saya baru selesai dapat ijazah 30 juzuk setoran. Luar biasa, itu nggak pernah kebayang sebelumnya, atau mungkin belum terpikir pada hari itu, ya. Tetapi mendapat kabar itu, yang namanya bapak-bapak yang normal, ya, kalau anaknya jadi hafiz pasti bahagia kan? Ada nggak yang nggak bahagia? Tidak, nggak ada, ya. Kalau dia seorang muslim dan dia normal cara berpikirnya, anaknya berusaha menjadi hafiz atau hafizah,
terus diberikan kabar alhamdulillah habis sudah selesai setorannya 30 juzuk misalnya, dia bahagia sekali ya. Nah yang itu gak kepikiran sebelumnya, karena qurratu a'yun itu tidak melulu dalam bentuk harta. Qurratu a'yun itu menyejukkan mata. Menyejukkan mata apa misalnya? Balik ke rumah perilaku istrinya berbeda ya, servisnya ditambah saya gitu ya. Kalau yang ibu-ibu suaminya menjadi lebih suportif ya, misalnya aduh ya, biasanya tiap malam biar pijitin ya karena baru pulang dari rapat bermain, abianya dipijitin gitu kan, dipijitin. Qurratu a'yun itu nggak bisa dinilai dengan uang, tetapi dijamin 100% yang namanya qurratu a'yun nggak mungkin orang itu tidak tersenyum, pasti tersenyum, bahagia ya. Nah kalau kita ingin seperti itu ya, kalau motivasinya adalah mendapatkan balasan dari Allah, maka mudah-mudahan, jadi kalau kita bicara visi misi lagi ya, dulu waktu mungkin SMP SMA lah gitu, saya baca buku The Vision namanya ya. The Vision itu yang nulisnya saya ingat namanya itu Israel ya, gitu. Tapi intinya dia memang menjelaskan tentang, bagus lah ya, dia buku tentang apa namanya leadership, pemikiran gitu ya. Nah intinya sebetulnya kalau mau menetapkan apa namanya motivasi atau target itu jangan yang pendek-pendek ya. Kita ini kan sebagai umat Islam yang bagian muslim ya, sebagai umat Islam, kita ini meyakini isi Al-Quran. Yakin nggak sih? Yakin nggak? Yakin ya, kita yakin isi Al-Quran. Maka kita yakin bahwasanya kehidupan kita di dunia ini cuma sementara ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memperingatkan kita, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan wa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un ya. Al-Baqarah ayat 28 ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu apa istilahnya, menegur gitu, menegur kita ya. Kaifa takfuruna billah, kamu ini ya, kaifa takfurun ya, kenapa kamu menjadi kafir, ingkar kepada Allah ya. Wa kuntum amwatan fa ahyaakum, dulu itu kamu mati, gak ada apa-apanya. Fa ahyaakum, kemudian aku hidupkan kamu, jadi apa gitu. Gak ada apa-apanya, jadi apa-apa ya. Summa yumitukum, dan ingat nanti kamu aku matikan lagi. Summa yuhyikum, setelah itu aku bangkitkan lagi. Summa ilaihi turja'un, dan kebangkitan yang kedua, hidup yang kedua itu kita tidak tahu ya, tidak tahu berapa lama. Summa ilaihi turja'un itu istilahnya terserah Allah gitu, itu terpulang kepada Allah ya, tidak tahu berapa lamanya. Nah akhirnya kita tahu bahwa mungkin di dunia ini nggak lama ya. Realnya aja lah, di Permai kita berapa lama? Nggak tahu ya. Pak Muhyiddin paling lama jadi ketua presiden Permai, 2 periode. Ada lagi selain Pak Muhyiddin, ada lagi ya? Sebelumnya Pak Yadi ya? Oh Pak Gus Jamil, Pak Nabi juga 2 periode ya? Oh Pak Nabi 1 ya. Ya. Jadi paling lama Pak Gus Jamil atau Pak Muhyiddin ya. Yang lain mungkin 1 periode ya. Nah 1 periode itu kita mau ngapain ya? Apa mau jadi orang yang memang Permai akan selalu ingat ya? Yang jelas hari ini akan selalu diingat, sebab saya rasa pertama kali dan mungkin terakhir ada lagu Kopassus di sini ya. Kopassus dan Angkatan Darat ada di sini gitu ya. Nah, nggak tahu nih gitu ya. Saya rasa itu hak prerogatif ketua Permai kayaknya gitu ya. Inisiatif pribadi ya. Nah, jadi pertanyaannya adalah motivasi kita ya, tentang kehadiran kita ada di sini. Saya rasa segala sesuatu itu kalau motivasinya betul, dia akan berjalan panjang ya. Tapi kalau motivasinya kurang betul, dia akan jalannya tuh pendek ya. Motivasi betul atau kurang betul itu bisa dirasakan oleh masing-masing pribadi, nggak bisa dinilai oleh orang lain. Kita sendiri yang menilai, diri sendiri yang menilai apakah motivasi ini motivasi yang benar ya, yang nggak nanggung. Yang nggak nanggung itu maksudnya nggak cuma capek duniawi gitu ya, tapi juga ada manfaat di akhiratnya nanti
Ya, makanya di awal tadi saya kutipkan Quran surat At-Taubah ayat 120 ya. Ayat 120 bahwa segala macam kepayahan, kelaparan, kehausan, kepenatan ya, kalau itu di atas jalan Allah, illa kutibalahu bihi amalun sholih. Allah akan catat itu sebagai sebuah amal soleh. Capek-capek kita ngurusin urusan saudara-saudara WNI yang lain, niatnya cuma untuk yang lain, tidak untuk ridho Allah, yang dapat itu saja. Ya, suatu hari Rasulullah SAW yang menanya kepada sahabat ya tentang seorang syuhada, orang yang secara fisiknya mati syahid. Ya, kata sahabat, orang ini pasti masuk surga. Kata Rasulullah, tidak, orang ini masuk neraka. Ya, kenapa? Karena orang itu berjuang di atas jalan Allah bukan untuk mencari ridho Allah, tapi ingin disebut sebagai syuhada. Dia dapat gelar syuhadanya, orang-orang semua menyebutnya syuhada, tapi dia tidak dapat peringkatnya di hadapan Allah, di mata Allah sebagai peringkat syuhada. Ya, nah ini mungkin terkait dengan niat ya, makanya mudah-mudahan kita semua datang ke sini niatnya betul ya, niatnya untuk mencari ridho Allah. Secara zahirnya kita mengurusi urusan WNI yang ada di Brunei, tetapi secara ukhrawinya kita mengharap ridho Allah dari segala yang kita usahakan ya, dan mudah-mudahan dari sana Allah akan berikan janjinya. Ya, janjinya adalah Allah akan membayar bukan membayar ya bahasanya, tapi memberikan ya kepada kita ini berbagai macam hadiah, pemberian ya, atau apapun namanya ya, yang kita tidak pernah tahu kapan datangnya, apa bentuknya, di mana tempatnya, tapi yang jelas min qurrati a'yun, itu adalah sesuatu yang amat-amat membahagiakan kita pada saat kita menerimanya. Wallahu a'lam bishawab, semoga ada manfaatnya. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ustaz, kalau mau stay, kalau ada perlu yang ada mau pulang karena ada SPPT, Saya terus saja ya. Ustaz, ada kenang-kenangan dari rumah. Oh iya, barokahnya ya. Allah, bismillahirrahmanirrahim. Jadi karena waktu yang besar, jadi kami tidak dapat membeli yang lain. Oh, ini mudah-mudahan min qurrati a'yun. Langsung dapat berkain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Saya diundang tadi WhatsApp ya sama Pak Presiden Pak Rusdi untuk hadir, dan sekarang tadi juga saya dituntut untuk memberikan sedikit masukan katanya ya. Jadi saya nggak nyangka ya, surprise disuruh untuk ngomong di sini. Surprise Tuan Presiden. Suruhan Presiden, saya harus berangkat ya, suruh Presiden. Bapak Ibu semuanya, jadi begini ya, saya langsung ke poin tadi disampaikan oleh Pak Haji Rusdianto mengenai bagaimana barangkali ada sedikit yang dapat di-share untuk barangkali menjadi diambil yang baik, menjadi nasihat, kalaupun tidak dibuang ya, tidak apa-apa. Dan tidak jauh, tidak bukan adalah katanya berdasarkan pengalaman. Saya akan sedikit share pengalaman. Tadi disampaikan oleh Pak Profesor Dr. Muhammad Abduh bahwa terkait motivasi, maka akan saya lengkapi beberapa pengalaman yang tadi sudah disinggung oleh Pak Dr. Abduh, Pak Prof. Abduh,
yaitu bahwa motivasinya itu mesti kita benerin ya, kita lurusin dulu bahwa kita menjadi pengurus permai itu untuk sedekah ya, sedekah waktu kita, karena untuk menjadi pengurus itu minimal 3 ya, minimal 3, kalau 4 lebih baik ya. Minimal 3, yaitu pertama adalah waktu, yang kedua adalah pemikiran, yang ketiga adalah tenaga, ataupun bahkan kalau misalkan ada kegiatan yang perlu disupport dengan ya katakanlah uang, ya itu akan lebih baik ya. Kalaupun tidak, yang paling penting adalah sedekah waktu, pikiran, dan tenaganya ya, effortnya itu minimal ya, minimal di pengurus permai. Nah tentu adalah apa yang diharapkan, apa motivasi kita untuk menyedekahkan itu, yaitu ya pahala ya. Seperti saya itu barangkali orang yang agak susah bersedekah ya. Oleh karena Allah takdirkan saya menjadi presiden permai, akhirnya saya mengharuskan ya saya menyedekahkan ya, menyedekahkan waktu saya, pemikiran saya, tenaga saya, bahkan tidak sedikit uang saya untuk permai ya. Untuk apa? Untuk kepentingan orang banyak ya, untuk kepentingan orang banyak. Bapak Ibu mungkin ada yang belum tahu ya, saya selama mengurusi permai selama 4 tahun lebih ya, 4 tahun lebih saya ngurusin permai itu 5 in 1 ya. Saya harus mengurusi keluarga saya, alhamdulillah nambah 1 ya, karena tidak nambah 1 barangkali itu yang disebutkan dari semua profesor ya, bahwa rezeki tidak diduga-duga datang ya. Saya dikaruniai anak yang sehat, yang cantik, alhamdulillah ya, dan itu menghibur saya, dan itu menghibur saya. Namanya Olivia Emira Nusaibah. Jadi Nusaibah itu diambil oleh tuan guru kita, namanya itu Prof. Abdurrahman Kaki, dan itulah ada hubungan permainya juga ya. Saya kaitkan di situ. Alhamdulillah ya, mengurusi permai sampai saat ini keluarga saya utuh, malah tambah ya, dan alhamdulillah anak yang itu menjadi anak yang pintar-pintar ya. Saya harus sampaikan sini ya, barangkali Bapak Ibu itu ragu ya, ngurusin permai ya, bagaimana dengan keperluan kami, keperluan pribadi kami ya. Enggak, alhamdulillah anak saya juga sekolah juga juara 1, alhamdulillah semuanya ya. Anak pertama juara 1, anak kedua juara 1 di sekolahan ya, bahkan juara umum ya, alhamdulillah ya. Saya harus binikmah ya, maksudnya itu saya bukannya pamer, tetapi ini adalah pengalaman ya kan, tadi yang disampaikan oleh Pak Prof. Abdul barangkali itu kan mana contohnya, mana pengalamannya, saya ada ya, saya ada. Saya katakan 5 in 1, bukan 3 in 1 ya, 2 in 1 tapi 5 in 1. Pertama keluarga, yang kedua saya ngurusin pekerjaan ya, saya ngurusin permai, ngurusin pekerjaan juga di kantor ya. Saya sebagai kepala departemen di 2 departemen ya, bahkan 2 departemen sekalian saya urusin di kantor ya, di perusahaan orang, maksudnya saya kerja gitu. Alhamdulillah sampai sekarang ya, saya juga aman di kerjaan sebagai salah satu eksekutif di perusahaan di IUD ya, dan alhamdulillah juga saya diterima di UBD sebagai mahasiswa master bidang engineering ya. Dan itu menurut saya juga hal yang tidak terduga ya. Saya diterima sebagai mahasiswa master di UBD, dan posisi saya juga seorang pekerja ya. Bahkan teman-teman, di sini ada teman-teman pengurus dari KPI ya, ada yang menanyakan ke saya, Pak Muhyiddin bagaimana, apakah bisanya itu bisa student? Enggak ya. Saya part-time sebagai pekerja, student pas saya nggak ada, saya pakai itu employment pass, tapi saya di-hire sebagai
master student di UBD sampai saat sekarang, walaupun belum lulus ya, insya Allah dalam progres. Amin. Dan yang kelima ya saya katakan baik iman ya. Yang kelima saya juga ngurusin pemilu ya, sebagai kepanjangan tangannya KPU, saya sebagai panitia penyelenggara pemilu KPRN ya. Kalau Bapak Ibu barangkali saya memang dari awal sudah menyatakan dan barangkali Bapak Ibu sendiri itu ada yang belum membaca, saya pernah menulis ya bahwa motivasi saya sebagai presiden Permai waktu itu kan begitu saya terpilih dan saya mulai memimpin, kakak ipar saya, abang ipar saya, kakaknya istri saya, masnya itu telepon dari kampung, selamat ya gitu, jadi presiden Permai gitu. Saya bilang, mas gitu kan, kok nggak ada apa-apanya, kok nggak digaji juga, ya kan, nggak usah mikirin gaji gitu, nggak usah mikirin gaji ya kan, yang gaji insya Allah langsung dari yang di atas gitu. Nah dari situ saya agak gerdas ya kan, sampai kakak atau abang ipar saya itu ngomong seperti itu ya. Jadi dari situ berangkat dari sana saya akhirnya pun mengikhlaskan dan untuk memimpin Permai sebagai presiden Permai. Alhamdulillah sampai berjalan 2 periode berturut-turut. Jadi pertama adalah motivasi kita adalah sedekah ya. Barangkali kalau Bapak Ibu mengukur, mengintrospeksi diri sendiri, apakah hidup saya itu sedekahnya itu sudah cukup ya kan? Nah, barangkali di Permai itulah Bapak Ibu itu dipaksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyedekahkan ya, baik itu pemikiran, baik itu tenaga, baik itu waktu, dan itu adalah semua sedekah. Dan itu adalah jalannya Bapak Ibu semua sebagai pengurus Permai ya. Untuk apa sih Permai? Ya untuk maslahatan orang banyak ya. Tadi sudah disinggung, Permai tidak hanya mengurusi agama ya, tidak ya, karena Permai memang bukan organisasi agama ya, bukan organisasi agama, minta maaf ya, ini sudah disebutkan pada saat pelantikan kemarin di Balai Hasanah Islam Bapak Duta Besar Republik Indonesia Bapak Profesor Muhammad Ahmad Ubaidillah menyatakan dengan panjang lebar pidatonya di acara pelantikan Presiden Permai selama kurang lebih 45 menit yang beliau menyatakan bahwa Permai adalah bukan organisasi agama seperti layaknya NU, Muhammadiyah, Persis dan lain sebagainya, bukan ya, tetapi Permai adalah organisasi modern miniaturnya Indonesia. Jadi Permai di dalamnya itu ada berbagai macam orang yang beragama, ya bukan hanya Muslim ya, yang non Muslim pun ada jadi pengurus ya kan, baik yang mempunyai latar belakang ras, suku yang berbeda-beda menjadi satu ya, itulah kenapa disebut Permai adalah miniaturnya Indonesia. Nah disitulah akhirnya kita itu bertekad ya untuk memimpin Permai, dan saya sendiri saat itu memimpin Permai, dan Bapak Ibu juga semuanya itu saya yakin harus mempunyai paling tidak ya niat atau pemikiran yang seperti itu ya. Dan yang terakhir adalah kita tentu di Permai di sini selain kita itu sebagai pengurus juga kita itu kan punya network ya, kita punya jaringan kita itu bertambah ya, pengalaman kita itu bertambah, bukan hanya kita itu pengalaman di skup keluarga saja atau skup pekerjaan saja, bahkan di skup masyarakat Indonesia yang ada di Brunei Darussalam. Bahkan Permai memfasilitasi kita untuk berinteraksi ya dengan masyarakat, seluruh masyarakat, bukan hanya Indonesia tetapi ASEAN. Dan karena kita teman-teman kita ASEAN sering kontak dengan kita, sering kadang-kadang mengadakan acara dengan kita yang baik Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Nah itu adalah benefit kita di Permai, dan saya pikir itu saja Pak Presiden, Pak Haji Rusdianto.
apa yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya itu ikhlas ya untuk menghidupkan permain, bukan sebaliknya ya. Jadi ini konsep ini ya, konsep barangkali konsep yang diterapkan oleh seluruh pengurus organisasi masyarakat non-profit ya. Jangan sekali-kali untuk mencari kehidupan atau penghidupan di organisasi ya, tidak akan ya. Bapak Ibu mencari katakanlah duit ya atau benefit yang bersifat finansial di permen ya, di organisasi nggak akan ketemu ya. Yang ada kita itu menyedekahkan untuk permen ya. Jadi silakan hidupilah permen, tapi jangan menjadi penghidupan di permen ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Minin, luar biasa ya. Pengalamannya, saran-sarannya, nasihatnya. Jadi saya pun demikian ya. Saya terlibat di Permai itu mungkin lebih lama dari Pak Minin. Jadi baru tahun ini sampai 2025 menjadi presiden. Sebelumnya ikut juga dalam kompetisi pemilihan presiden 2 kali tapi kalah. Nah kemudian setelah itu saya bilang udahlah pensiun aja gitu kan. Tapi ternyata sama kita dinilai ya sebagai anggota Permai, orang yang terlibat di Permai, kemudian terlibat dalam kegiatan-kegiatan Permai, akhirnya kita tidak bisa lepas dari Permai. Hanya terpanggil lagi untuk berperan merawat dan memajukan Permai. Jadi dulu mulai dari saya 1999 itu sampai di Brunei, kemudian 5 tahun kemudian ada yang memproduce Permai, memperkenalkan, kemudian saya gabung masih sebagai anggota, kemudian ikut dalam kegiatan-kegiatan, akhirnya dalam pengurus inti, sebagai bendahara, sebagai presiden, kemudian ketika sebelum jadi presiden yang kali ini, saya putuskan udahlah saya mau mundur saja, ya kan? Mau mundur, tapi ternyata ya menurut saya itu bukan hal yang terbaik, karena kalau kita melihat dari kiprah atau komitmen dari misalnya Pak Ismoyo atau mungkin Ustadz Haki, walaupun dengan keterbatasannya beliau masih terus mendorong atau mensupport Permai dalam setiap kegiatan-kegiatan Permai. Kalau setiap ada EGM atau pelantikan atau yang lain-lain, beliau pasti datang. Piknik Permai beliau pasti datang, ya kan? Itulah komitmen beliau untuk mendukung Permai, mensupport Permai, karena beliau melihat Permai ini ya harus dirawat, karena memang inilah termasuk aset, mungkin aset masyarakat Indonesia, juga aset Indonesia di Brunei yang terkait dengan hubungannya nanti dengan pemerintah Brunei Darussalam dan masyarakat negara lain. Jadi itu saja. Nanti dalam penyusunan program itu kita bagi saja, karena kita ada 3 wakil presiden atau 3 Menko. Satu itu diketuai oleh Nurdin Haki, kemudian Haji Khoirul Ulum, kemudian Pak Ahmad Munawar. Di sini ada departemen-departemennya. Rinciannya ada tadi beberapa, dan kami mengucapkan mohon maaf jika ada bapak atau bapak dan ibu assign tanpa mungkin terlupa atau tidak sempat untuk dihubungi dahulu. Mohon maaf saja, karena sebagai warga Permai saya rasa maklum dengan semua keterbatasan kita, baik itu waktu dan lain-lain. Jadi kalau ada nama-nama dari bapak dan ibu yang sudah ada tapi belum dihubungi, mohon jangan ngambek ya dan marah ya. Jadi dimaklumi saja. Kalau memang tidak berminat, silakan katakan, atau mau pindah di mana. Jangan mundur dari anggota Permai.
Terus terlibat saja, pilih yang mana yang disukai, bidangnya atau departemennya. Yang mungkin mau tantangan baru silakan pindah. Misalnya dari majelis taklim, saya mau ke Green Club misalnya, seperti itu. Jadi inilah departemen yang kita, kalau ada usul yang baru boleh juga. Yang di bawah Pak Nurbil itu olahraga, ya kan, logistik dan inventaris, ini belum ada orangnya. Kemudian arisan keluarga, pendidikan dan pembinaan remaja, kesehatan anggota dan masyarakat, media dan dokumentasi. Silakan berkumpul jadi satu, pikirkan programnya apa saja dalam 1 tahun. Nanti kita matchkan dengan Menko yang lain supaya kegiatannya tidak overlap, ya. Jadi yang jelas kegiatan baku dari Permai itu adalah nanti menyongsong bulan Juli. Kalau bulan Ramadan ini sudah buka puasa bersama, kemudian terlibat juga ya, Permai terlibat dalam penyusunan penceramah, khotib dan milad. Jadi Permai kebagian 1 slot, nanti buka puasa bersama di KBRI. Biasanya di Al-Falah, tapi tahun ini Ramadan ini kita akan di KBRI. Silakan datang. Sudah terlibat ya. Ya. 6 April ya, tanggal 6 April. Tapi selama bulan Ramadan itu ada kegiatan buka puasa bersama di KBRI. Silakan datang. Diundang semua untuk hadir. Setiap malam minggu. Setiap malam minggu di bulan puasa itu ada buka puasa bersama. Kemudian hari raya juga KBRI bekerja sama dengan Permai dalam penyusunan penceramah, khotib dan milad. Yang lain bulan puasa, kemudian nanti kita ada ini, ada halal bihalal Permai. Kita harus pikirkan halal bihalal Permai ini mungkin koordinasi antara semua Menko ya. Kita lihat siapa yang menjadi penyelenggara utamanya. Itu biasanya siapa Pak Muti ini? Kalau halal bihalal kekeluargaan ya. Sponsor jadi dari semua ya Pak, semua. Tapi nanti siapa yang menjadi hostnya itu kita list. Jadi katakanlah ada 20 orang yang menjadi host ya, 20 keluarga. Nanti kita lebih dikoordinasikan oleh kekeluargaan ya, dan arisan ya. Ada ini kita juga panitia kecil. Gabungan ya. Ya panitia itu ya, jadi mohon arisan dan kekeluargaan, kemudian juga mungkin ada yang keagamaan ya. Semua keanggotaan itu memikirkan di mana tempatnya, formatnya seperti apa, gitu kan? Untuk halal bihalal. Kalau boleh mungkin usul saya itu di Balai Hasanah lagi, boleh di sana, ruang makannya luas, gitu kan? Kemudian juga tempat untuk pentasnya ada. Kalau ada anak-anak yang mau pentas, boleh ya? Oke tidak ya di sana ya? Oke ya. Jadi oke itu, jadi halal bihalal kita di sana. Jauh-jauh hari nanti kita booking tempatnya, terus kita tentukan formatnya, misalnya anak-anak tampil untuk persembahan apa yang harus dipersembahkan. Kemudian setelah halal bihalal nanti ada 5 Juli. 5 Juli itu ulang tahun Sultan. Kira-kira keterlibatan Permai kemana Pak Miri? Kalau ulang tahun Sultan biasanya kita tidak ini, kita tidak, karena Sultan juga tidak ada mengadakan acara Sultan. Kalau dulu ada beberapa musra ya. Mudah-mudahan Permai bisa dilibatkan ketika Brahma Musra untuk pameran atau apa. Kita cari info, karena dulu pernah Permai dikasih kesempatan untuk buat stand menampilkan inilah pameran gitu lah ketika Brahma Musra di Bandar di lapangan swasta itu. Kemudian antara Juli dan Maret April itu kalau boleh kita ada malam apresiasi
seni lah seperti itu. Tapi intinya adalah kita mau memberi penghargaan ke tokoh-tokoh Permai yang telah berjasa pada Permai. Itu satu. Kemudian penghargaan kepada anggota-anggota Permai atau keluarga Permai yang berprestasi di level nasional, Brunei misalnya. Terus kalau tidak ada juga ya di bawahnya, dan seperti itu intinya penghargaan. Kemudian sama persembahan seni. Nah ini Dr. Ayub seni dan budaya. Jadi kita akan ada persembahan seni. Saya mau bakat anak-anak Permai, mungkin juga anggota Permai itu tersalurkan. Kita tentukan formatnya nanti, jadi semacam dinner itu, tapi sekaligus juga untuk persembahan. Nah kita lihat, jadi kalau ada anak-anak bapak-bapak, ibu-ibu yang memang berminat dan punya bakat dan mau tampil, silakan dilatih dari sekarang, ya kan? Untuk nanti kita ada audisinya, ya kan? Kita pilih siapa saja yang akan tampil. Seperti itu. Itu. Kemudian nanti ada kurban juga, ini bagian Ustadz Endang ya, untuk korban. Biasanya sabar, ini Pak Widin. Kurban ini. Kurban itu sebenarnya Kolaborasi juga artinya. Janjabir ya. Jadi Janjabir ini di bawah Om Loro. Nanti kita lihat, kita korban biasanya di tempat Ibu Koksida ya, di rumahnya. Karena kita bisa korban di sana. Kalau yang kita ada lagi, mudah-mudahan beliau mau untuk tahun ini rumahnya dipakai untuk korban, secara korban. Kemudian terus sampai di Agustus itu 17 Agustus, di mana Permai terlibat, yaitu di anak-anak Permai. Anak-anak Permai yang mau menjadi anggota Paskibra, silakan daftarkan. Nanti saya usulkan ke Pak Atar supaya mendapat prioritas, ya. Prioritas untuk dipilih menjadi anggota Paskibra. Untuk dilatih biasanya lama. Nah, KBRI pun ada pelatihan-pelatihan yang terkait dengan minat dan bakat dari untuk anak-anak. Nah, ini saja dimanfaatkan saja. Jadi itu yang menjadi kelebihan sebagai anggota Permai, itu ya. Agustus, September, Oktober, November nanti kita pikirkan apa itu kegiatan. Kalau untuk eco green mungkin kita buat, ini belum, dulu pernah kita untuk membersihkan pantai gitu kan, beach cleaning ya. Nah itu pertama kali, setelah itu tidak lagi kan, kita buat lagi, ya kan? Itu yang membawa nama baik Permai juga. Kemudian Green Club ini setiap bulan sekali minimal ya, kita harus adakan recycle, kegiatan recycle. Kita hidupkan lagi yang di rumah Pak Atam, Pak Awang, apa? Rumah Awang ya. Kita ada di sana ada kontainer yang bisa dimanfaatkan. Itu kita manfaatkan, kita kumpulkan barang-barang bekas kita, kita lakukan tadi kegiatan recycle. Itu. Kemudian yang lain-lain September paling piknik ya, piknik. Terus ada ibu wisata. Ini Dr. Ayub sudah memikirkan kita kira-kira dalam setahun ini kita mana ya, luar Brunei dan kita umroh bersama atau ke mana, ke IKN
IKN mudah-mudahan kita bisa diundang untuk mengikuti 17 Agustus di sana. Sebentar ya, kita lihat. Ngipi. Apa? Mereka harus ngipi. IKN 2 tahun lagi. Mudah-mudahan kita diundang perwakilan dari PPRN. IKN Gurame. Jadi itu Pak Dr. Ayub mungkin bisa mengadil untuk ke sana atau di tempat lain. Kemudian seni budaya, simposium dan seminar ini Bu punya ide untuk wujud di simposium dan seminar. Nah, nanti dilihat ini lebih inilah kelasnya nasional, kelas nasional juga lingkupnya, kalau boleh high level simposium dan seminar. Ya, nanti dipikirkan. Nah, kita bantu wujud, ya kan, dari sisi penyelenggaraan, sponsor dan lain-lain. Kita lihat temanya apa, ya kan, yang menarik. Kemudian kewirausahaan dan hubungan dengan dunia usaha, Pak Berni datang lambat. Ini anggotanya Bu Rati, Pak Penomo, PK. Jadi objektifnya adalah yang menumbuhkan kewirausahaan di kalangan anggota. Kemudian juga kita menjaga hubungan atau membuild relationship atau network dengan dunia usaha Brunei. Kita lihat apa yang mereka bisa bantu ke depan. Bermain berselawat tentunya itu di bulan apa? Tahun ini. Bulan awal. Iya, tapi Nanti sambil itu ada ya. Kira-kira seperti itu. Silakan berkumpul bersama dengan menko-nya masing-masing. Menko di kompal, disarikan kegiatan apa saja yang menjadi prioritas nanti di 1 tahun ini saja. Nanti tahun berikutnya 2025 kita meeting lagi gimana ya. Itu saja dari saya. Mungkin ada wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyawa dalam ternyata dan waktu terutama itu nyawa mewakafkan diri waktu dan tenaganya awal untuk hanya bersawal manusia besar ya seperti itu. Jadi karena sih budaya sebenarnya ada 5 ya. Mau dibuatkan. Orang, 38 ya? 38 kita lihat siapa yang menutup pada hari ini. Waduh, kan? 1, 2, 3. Ya, Ibrahim. Oh. Satu. Saya. Satu. Saya. Tidak jadi. Jadi ini hadiahnya yang pertama kain ini ya, kita lihat. Coba. Sama kalender, kain dari Global Network. Mungkin apa ya, sejadah atau apa ya? Oke. sejarah dulu, sejarah ya. Ya, sejadah. Sejarah ayo nih. Hop. Nomor 7. 29 itu Apa? Ustadz Arahab. Ibu Yuni. Misalnya bukan Pak Atam. Ini kalau dia selalu beruntung. Kalau Pak Atamnya lagi
Ibu siapa? Bagaimana? Oke ya. Boleh bobo. Nanti dapat gede. Oke. Ibu siapa? Ya. Ini Pak Antanya absen. Absen. Pulang duluan. Berikutnya, ya Pak. Udah ya? Ya. Semua ya. Timbangan tadi itu ikan bro. 32. Ini Sunardi, Mas Sunardi. Putar lagi. Yang kuat. Tuh, udah. Tuh. Sampai copot nanti udah. 30. Kok yang besar-besar terus ya? Alifah. Sana Pak. Emang bener di. Kalau dari kita kemana? Kita akan kerjasama dengan mereka untuk menyumbang juga Ini, Bu. ke Yaman, ke Myanmar, ke negara-negara lain yang kurang beruntung di sana. Oke, masih dulu ya, selamat ya. Berikutnya, Rezeki akan kemana? Hadiahnya dulu Pak, hadiahnya dulu apa Pak? hadiahnya macam-macam, ada timbangan. Satu-satu aja dulu. Timbangan. 13 Pak Matodam. Nggak ada orangnya. Pulang. Cancel. Putar lagi. Cancel nih ya. Udah kencang. Jangan lama-lama ngecarinya, 3 kali. Iya. Berdua. Pak Rizal. Mau nimbang badan nih. Kemudian ini ya, jam ini ya, jam meja dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Trisakti. Mulai keluar. Delapan. Cancel. Ahmad Ajib ya. Eko 3. Oh, mana Ayu? Ayu. Pak Dokter. Itu barang dari Ayo. Ini Dapat udah. Gimana? coba dilihat jamnya. Soalnya pakai sini tadi Ini suara ada keluar. jamnya nih. Apa baterainya? Oh ini ada per item ya? Iya. Pak ada sini Pak. Ayo. Oh iya dulu kamu dulu. Salaman kan? Salaman biasa. Boleh nih. Oke. Ballpoint terakhir. Mont Blanc. Mirip Mont Blanc. 500 tuh. Nomor 16. 16. Siapa? 16. Lilis Suryani. Balik sudah. Balik cancel. Putar lagi. Waduh. Tapi kalau laki itu Kita harus kencang bro nih. saya memang jarang dapat. Pak Eko. Rezekinya Pak Eko belawannya. Dapat ini. 10. 10. Oh sudah balik Clara. Balik cancel lagi. Saya dekat-dekat udah Kita pun nanti ya untuk menambah uang kas per main. Oh iya. Mati. Untuk menambah uang kas per main. 20. Setiap hari Jumat. Bendahara 20. Bendahara Maji Solawat Ajah Lela. Ya rela. Selamat. Setiap hari Jumat, insya Allah nanti kita ada lelang sedekah untuk uang kas pemain. Setiap hari Jumat nanti boleh minat siapa yang punya barang tak terpakai, kita lelangkan di grup
Tapi hasil penjualannya itu untuk uang kas permai. Misalnya ada sepeda sudah lama tidak terpakai, silakan dimasukkan. Oke, ini lelang 100% proceed untuk uang kas permai. Siap hari Jumat ya, hari Jumat barokah untuk permai. Nanti dimulai Jumat depan. Itu punya. Nanti belakangan, kaos belakangan nanti tunggu Pak Bil. Itu kotaknya. Oke, itu saja. Kotaknya. Benar. Terima kasih. Mohon untuk sekarang waktu. Yang saya hormati Pak Men. Sekarang Pak Pen. Penasihat. Saya sekarang Pak Pen, dulu Pak Pres. Sekarang Pak Pen. Jadi makin naik apa itu makomnya makin. Inilah berkat daripada silaturahmi ini ya. Jadi beliau itu makin kaya sekarang. Anaknya makin banyak. Mati nih barunya nih. Nanti habis waktunya loh Pak. Katanya habis nih. Habis nih Pak. Dan kebanyakan ini Pak. Jangan pakai prolog, kebanyakan prolog. Ini ada lagi apa nih? Sekian yang terima kasih untuk laut. Oke, terus saja ya. Yang saya hormati Pak Penasihat Muhyiddin Umar, saya hormati Pak Pres dan semuanya. Pak Pres 1, saya sendiri, Pak Bin, saya Bapak 2, Pak Pres 3, Pak Ayub dan semua ketua bidang, wakil ketua bidang dan semua anggota dari bidang masing-masing yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di sini terus saja saya sampaikan daripada raker tadi yang baru sekitar 10 menit yang lalu. Yang pertama bidang sosial dan kesejahteraan. Ya, pada biasanya kita melanjutkan, kata Pak SBY, lanjut Pak Kala ya, lanjut ya, lanjutkan gitu katanya. Jadi yang melanjutkan apa itu yang dahulu ya, melanjutkan yang dahulu itu melanjutkan apa itu fungsi sosial kesejahteraan, yaitu yang pertama dia menyantuni bagi anggota-anggota kita yang ditimpa musibah terutama kematian ya, ibu, bapak dan anak. Ini dibatasi ya, bukan semua ahli permai yang punya ibu, bapak, mertua dan anak yang akan mendapatkan santunan. Yang kedua kelahiran ya, sama juga semua anggota kalau mempunyai anak yang baby yang di Brunei akan diberikan santunan. Kalau di Indonesia belum masuk pikirannya ya. Yang ketiga menghandle semua konsumsi acara permai apabila permai mengadakan acara. Jadi sangat banyak sekali kontribusinya bagi sosial dan kesejahteraan. Di sini minta maaf ya, tidak ada haknya tanggal-tanggal berapa karena memang bidang ini kalau menurut saya ya masalah macam itu, logistik juga kalau macam itu ya, logistik ya gitu. Yang kedua PMI, mohon maaf ini terus TMI Pak ya. Iya. Tapi kenapa TMI? Kalau saya lebih cenderung biar langsung fokus ke PMI karena di Indonesia itu yang kerja di PMI itu pekerja migran Indonesia, bukan tenaga migran Indonesia tapi pekerja migran Indonesia yang ada di Kementerian Sosial yang ada di Indonesia ya, dan tenaga kerja sama ya, PMI. Di sini PMI ya hanya sebagai jembatan Pak ya, hanya sebagai jembatan menginformasikan. Di sini beberapa yang perlu diinformasikan, contohnya pelanggaran-pelanggaran yang diperbuat oleh kawan-kawan kita atau musibah itu banyak macamnya ya. Contohnya pelanggaran itu musibah, tapi musibah yang di apa itu jalankan sendiri gitu lah. Contohnya bawa rokok, contohnya lagi masalah immigration dan lain sebagainya. Itu kalau masalah pelanggaran pidana kayaknya KBRI tidak dapat. Cuma hanya kita sebagai persatuan umat Indonesia hanya menjembatani, menginformasikan ke kawan-kawan lain, terus ke KBRI itu Pak.
Terus menginformasikan masalah kematian. Kawan-kawan kita yang ada masalah kematian, mungkin itunya kurang apa itu persyaratannya ada masalah. Nah, kita di situ nanti sebagai jembatan menuju ke KBRI. Dan seterusnya permasalahan kerja, ya, apa itu pekerja-pekerja yang ada masalah, yang nggak digaji dan sebagainya, tak tahu dikasih tiket terus suruh pulang saja. Atau ada jadi cerita dikasih tiket tapi KBRI tidak menanggung, akhirnya Pak kawan-kawannya menanggung dan pulang setelah mendapatkan tiket dari kawan-kawan. Dan insya Allah nanti kita berkolaborasi dengan pihak KBRI, pihak pengabdian masyarakat ya, PMI Pak Malik ya, mengadakan penyuluhan ataupun kalau ada pihak KBRI yang memberikan penyuluhan menginformasikan kepada pihak yang ada di Brunei, mungkin dari tim kami nanti akan terlibat atau melibatkan diri begitu ya Pak Malik ya. Nah, begitu. Dan insya Allah pertengahan tahun ataupun nanti di ujung tahun kita akan mengadakan sendiri pengabdian masyarakat, penyuluhan ya, dan mungkin tempatnya di KBRI. Kita akan mengajak semua komunitas yang ada di Brunei bersama-sama, kita mengundang semua PMI yang ada di Brunei perwakilannya, dan kita adakan di KBRI Aula KBRI. Kalau Aula KBRI itu kalau menyangkut masalah semua komunitas bebas, tidak ada hadnya. Nanti di aula itu hanya diberi 1 kali per komunitas membuat acara di sana, tidak berlebih, meskipun permain tidak berlebih. Nah, jadi nanti permain punya jatah cuma 1 slot saja di sana. Akan tetapi kalau kita mempunyai berkolaborasi dengan komunitas lain, ya kita boleh lagi di sana, tapi harus menggandeng komunitas lain ya. Nah, itu bila penyuluhan itu akan dilaksanakan, kita belum menentukan Pak, ya maaf, karena masih mencari tanggal-tanggal atau bulan yang benar-benar pihak KBRI kosong, atau nanti kita pergi ke KBRI boleh mungkin rapat dengan bagian tersebut ya. Terusnya nomor 3, keagamaan dan zabil. Tadi sudah ditentukan sama Pak Bendahara Pak Zaini. Nah, ya, karena mingguan macam biasa, tafsir dan zabil di Madrasah Salatin. Nanti kalau ada host yang duduk di rumahnya mau, kita akan terus ke tempat host ya. Yang seterusnya ya akan mengadakan ya, kalau mudah-mudahan nanti terrealisasi, yaitu backpacker ya, apa namanya tadi? Benar ya? Apa namanya? Umroh backpacker ya. Ini adminnya Dr. Ayu. Nah, gitu ya. Ada sekitar 30 juta, banyak persen. Mungkin dalam bentuk arisan boleh, dalam bentuk tabungan pun boleh. Nanti dipikirkan oleh pihak Zanjabil. Dan sini juga buka bersama, terawih bersama KBRI. Nanti kawan-kawan Zanjabil dan keagamaan yang akan yang akan menyusul, dan alhamdulillah sudah tersusun dengan baik. Untuk yang keempat, permai bersolawat. Tetap ini Zanjabil ya. Ini untuk musim Ramadan. Yes. Dan bulan Ramadan kita kasih santunan ke pekerja-pekerja untuk surat nasi apa, gelas, sembako. Alhamdulillah, ini ada Permai menyapa. Terima kasih. Jadi permai menyapa ya. Permai menyapa. Kalau mau menjadi ada pakai takjil. Dan juga biasanya dulu kita santunan ke pekerja yang di shelter. Biasanya setiap lebaran, ya mungkin Pak Midin ingat ya, setiap bulan malam Ramadan, bulan Zanjabil ya. Betul ketika nuzul Quran ya. takbiran tuh. Malam takbiran ya. KBRI ngasih, kita juga ngasih. Apa ketika itu bagus Pak, ini Pak, nanti ketika program data ya, karena nanti saya sebutkan. Alhamdulillah. Terima kasih Pak usulannya ya. Itu pasti akan dilaksanakan karena ini pas Zanjabil duitnya kayaknya banyak, dan jadi kalau dapat dimaksimalkan dan nanti boleh disalurkan ke tempat-tempat yang benar-benar sangat-sangat membutuhkan. Katanya dari Zanjabil juga siapa yang mau menyumbang ya terdekat. Oke, nanti kita boleh tambahkan. Nanti kita terus Pak. Insyaallah. Yang kelima, minta maaf, yang keempat belum selesai tadi ya.
bulan 4 September ini sudah jelas Pak ya, 4 September itu kalau tidak berubah itu sholawat safari permain bersolawat minal masjid dan masjid selama 12 hari dan penutupnya tanggal 15 itu perarakan. Jadi kami sudah tadi kompak untuk tim nomor 2 ini ya, semuanya bukan hanya permain tapi majelis taklim, tingkat pengabdian masyarakat, semua terlibat nanti, sosial, kesejahteraan semua terlibat. Seterusnya nomor 5 majelis taklim. Majelis taklim ini seminggu sudah ada 3 kali pengajian, sudah jelas, sudah tertata, tersusun dengan rapi ya. Insya Allah akan berkolaborasi dengan alisan permain biasa ya. Dan mudah-mudahan ini diijabahi, kita akan memulakan lagi program vaksin. Kalau boleh majelis taklim ini juga ngaji ke ini yang di shelter, ibu yang di shelter. Ya, nanti siapa mahasiswanya. Oke, sebulan sekali lah. Selama ini yang kesana itu Ustaz Latif, tapi atas nama pribadi, bukan atas nama permain. Jadi mungkin nanti berhubung dengan Ustaz Latif. Karena Ustaz Latif ini masalah itu keagamaan sama dalam. Jadi nanti coba saya koordinasi dengan beliau lah ya, insyaallah. Seterusnya sambutan tahun baru yang mudah-mudahan ini terrealisasi, yaitu tanggal 7 Juli 2024 ya, sambutan tahun baru Islam untuk kegiatannya. Dan nanti insyaallah akan semua bidang akan terlibat, bidang terutama yang di bawah Menko 2 ya, yang semua akan terlibat. Seterusnya yaitu tata. Nah ini ada usulan daripada wakil tata Pak Fendi tadi, alhamdulillah dia mungkin akan menggait Gema Ayat. Tata itu kan tabungan amal tali asih ya. Ini untuk bukan hanya untuk fakir miskin, bukan hanya untuk bencana alam, tapi keseluruhan. Jadi ia mengusulkan gimana kalau kita macam lazis, kita untuk khusus untuk permain, kita menghidupkan koin tata. Jadi 1 hari 50 sen. Nah, kalau lazis itu alhamdulillah sudah berjalan sampai sekarang. Dan sudah, kalau lazis itu dalam, maaf ini contoh saja ya. Dalam 2 tahun saya yang pegang itu sudah hampir 500 juta yang dikeluarkan dari itu. Jadi 2 tahun Pak, 2 tahun. Alhamdulillah. Ini kalau mudah-mudahan tata, kalau ini dari koin saja sama list orang yang mau nyumbang. Ustaz dulu, yes. Kalau koin itu jatahnya Gema Ayat. Ya makanya tadi kan saya mau menjadi Gema Ayat. Gema Ayat itu khusus untuk anak yatim. Jadi kalau koin itu jatahnya anak yatim. Nah kalau tata itu dari sumbangan-sumbangan yang ad hoc, yang apa, yang langsung gitu. Ya, itu. Nah boleh juga kalau mau rutin, tata dirutinkan, jangan ambil jatah yang koin itu, anak yatim itu. Makanya nanti tadi pikirkan lah ya. Tadi mau menunjukkan, tadi daripada kita sama-sama niatnya bersedekah. Ya, karena anak yatim piatu itu bagus, tapi sebenarnya tidak wajib ke sana. Yang wajib itu fakir miskin. Nah, cuma kita menyantun anak yatim piatu itu nanti kita akan di surga, itu balasannya, begitu. Artinya apa? Kalau di sini tata itu namanya tali asih, bukan hanya semua fakir miskin, tapi anak yatim gitu Pak. Itu pandangan saya ya pribadi dan kawan-kawan. Jadi sebaiknya nanti Gema Ayat boleh berkolaborasi dengan tata, gitu ya. Oke ya. Jadi nanti boleh dicatat Pak Nizal, ya. Nanti Pak Nizal minta maaf. Nanti boleh dicatat Pak. Ya, kacau saja ya. Jadi nanti kita berkolaborasi dengan Gema Ayat. Gema Ayat ini nanti kita tolong diskusikan lagi dengan Pak sama Pak Ahmad gimana ya. Jadi kita menunjukkan koin tata. Jadi sewaktu-waktu kalau ada yang mendadak, kita nggak langsung nulis. Tapi kalau banyak, barulah kita collection. Tapi kalau hanya sedikit bantuan, mungkin dijadikan dari tabungan tata. Itu maksud saya. Maksud daripada Ustaz Mas. Jadi kalau ini dihidupkan dan kita menggait
Gema, karena gema ayat baca mati suri kayaknya. Di gema ayat ketika dibuka kalau ada puasa saja. Kalau namanya tabungan, kalau dapat itu bukan hanya ketika Ramadan, ya setiap hari kalau ada di itu ditabungkan. Meskipun tidak banyak, 50%, 1%, insya Allah ya. Dan mudah-mudahan yang ada di sini semuanya nanti pasti akan kami bagi celengan tata, ya. Setuju semua ya? Setuju ya, alhamdulillah. Mungkin itu saja Pak Pres. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Dr. Ayu sebelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya, saya mungkin tak menyampaikan itu satu karena waktu Bapak yang mungkin sudah diambil banyak. Oke, dari bagian sosial budaya ada 3 program utama, walaupun nanti secara pelaksanaan mungkin akan kami tambahkan lagi. Yang pertama adalah menampilkan kemudian kami ada sisi karena kami rasa Bu Hetty itu lebih cocok, lebih passion, dia ada di dalam seni budaya. Jadi Bu Hetty akan bertanggung jawab dalam bagian sosial budaya. Oke. Yang pertama adalah menampilkan seni budaya Islami dengan tujuan menanamkan rasa cinta, bangga, sasaran, adat keluarga bermain. Jadi pada menampilkan seni budaya Islami bentuknya seperti qasidahan dan selawatan. Itu acaranya akan tentatif mengikuti semisal hari besar agama Islam ataupun ada acara perme dengan kedutaan. Nah di situ kita akan menampilkan seperti biasa anak-anak ada apa itu tadi qasidahan dan selawatan seperti itu. Ini lagu-lagu Islami tidak harus qasidahan ya. Banyak lagu-lagu rohani lah, lagu-lagu Islam yang memang pesan-pesannya itu bagus. Iya. Pertimbangan. Yang kedua adalah menampilkan seni budaya Nusantara. Itu sama antara tujuan dan waktunya sama tentatif. Contoh kegiatan adalah seperti menari tradisional dan sinden. Yang ketiga adalah membentuk grup koir ya? Apa? Kerjanya gimana? Paduan suara ya. Paduan suara itu lagu nasional itu pun tentatif berkenaan dengan hari-hari besar kenegaraan. Jadi nanti disesuaikan dengan acara KBRI ataupun acara permen sendiri. Kemudian yang kedua dari bidang edu wisata yang bertanggung jawab di sini adalah Hajah Yuli dan Ibu Isti ya, Ibu Isti. Asik. Mana lagi wes? Mana nonton di sini? Mana gede? Yang pertama tim building activity temburong, terutama untuk tim inti dan pengurus permen itu dianggarkan di liburan sekolah bulan Agustus. Itu per person kami sudah cek sekitar 50 sampai 70. Itu dananya mungkin dari ngepet atau dari sponsor ya. Ngepet. Kok tahu ngepet Pak? Biasanya dari aman. Bu Yugi. Mana orang Bu Yugi? Saya ini Bu Yugi. Yang kedua adalah mengunjungi museum di Brunei. Untuk tujuan adalah mengenalkan terutama untuk anak-anak mengenai sejarah Brunei. Jadi ditargetkan dalam waktu dekat Juni minggu pertama. Jadi kita yang perbas lah, kita akan koordinasi dengan bagian edu wisata ya. Yang ketiga adalah tadi karena berkenaan dengan Jabit, yaitu adakan umroh. Jadi di sini kita akan menulis dengan tabungan umroh seperti yang pernah kita selenggarakan lagi. Nanti kita mungkin launching atau membahas secara lebih sedikit sebenarnya bagaimana dan arisan umroh ya. Iya. Oke, masukannya bagus, kami tampung dulu ya. Kami tampung dulu. Nanti kami bahas selanjutnya. Ya, kalau masih berkolaborasi dengan umroh arisan itu. Oke, terus Mas. Yang keempat adalah visit atau edu wisata ke Kugasan, terutama untuk di sana kan banyak peternakan. Jadi nanti kita bisa mengenalkan di samping anak-anak juga diri kita sendiri karena kemarin di samping tangan pensiun. Jadi mungkin ada wacana wisata, pertama yang begitu tulang-tulang. Gimana kita ini?
Undasan itu aku sini. Bukan kita baru. Saya pikir dekat sini aja di ujung sini. Kemudian wisata ke makam-makam di Raja Hussein itu pun di sekolah. Kemudian di hari raya nanti ini yang paling dekat ya, yaitu mengunjungi ustadz atau sepuh kita. Jadi kalau kita nanti misal mengunjungi Dr. Abdul kalau dulu Dr. Hakim, nanti kita disaliskan 2 atau 3 nama untuk kita kunjungi pada masa bulan raya. Kemudian yang terakhir dari bagian ibu wisata adalah berbiview pantai makan ikan santai yang akan disponsori oleh Haja Yudi. Yang disponsori oleh Haja Yudi. Makan. Ulang. Selanjutnya kita ke bagian divisi dan simposium. Oke, yang pertama adalah nanti akan ini simposium PGC dan kita gabungkan dengan simposium karena di sini kebanyakan adalah tentang edukasi ya simposium. Terutama kita akan coba nanti diskus dengan Justri tentang cara mungkin mereka boleh bagi sharing session ke kita. Kita akan jemput mereka. Kebetulan beberapa teman kita kenal dengan para pejabat di Justri untuk cara pengelolaan limbah atau sampah rumah tangga. Yang kemudian tentang seminar tentang climate change ataupun pengurusan tentang limbah rumah tangga. Kebetulan kayak putranya Pak Hasan itu kan kemarin ada penghargaan. Nanti kita bisa jemput, nggak harus selalu dari luar, tapi orang-orang kita sendiri yang mungkin punya knowledge ataupun punya pengalaman tentang bagian bidang-bidang seperti ini. Yang terakhir adalah sosialisasi Eco MZ ke beberapa sekolah. Ini agak tapi itu juga yang penting kan mimpi dulu kan. Sebenarnya nanti kalau jatuh ke bulan lah. Hidup mimpi. Karena ini tadi Ibu Zul punya cita-cita tinggi lah ya, edukasi yang bukan hanya karena kita tapi lebih ke bapak. Itu saja. Yang terakhir tadi Pak Arfan ini kayaknya panjang masih sama. Jadi programnya melanjutkan. Oke. Iya. Jadi ditambahkan saja nanti. Melanjutkan. Iya. Terima kasih. Pembuatan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau ditakaran 15 menit. Berikutnya Pak Bir 6 menit. 6 menit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di info yang pertama yang kami pegang adalah yang pertama olahraga, logistik, arisan, pendidikan remaja dan anak, kesehatan anggota masyarakat, dan media dokumentasi. Yang pertama saya akan bahas yaitu masalah media dan dokumentasi. Ini adalah hal yang sangat penting. Masalahnya kita sudah komitmen kita akan merilis press release, yaitu kita akan mendokumentasikan. Di sini sebetulnya Permai memang sudah bagus cara mendokumentasikan. Yang kita kekurangannya itu adalah satu diantaranya adalah anggota atau misalkan kartu anggota. Jadi masalahnya kenapa? Kami akan terlihat bahwa orang media itu lagi meliput. Jadi itu disebutnya adalah all out, jadi boleh kemana-mana tempat. Contohnya kita kalau misalkan kita boleh menggunakan rompi atau menggunakan pas. Jadi saya akan mengusulkan membuat satu pas yang untuk media. Dia boleh mengakses. Jadi disebutnya all access. Pergi kemana saja dia boleh mengakses. Tujuannya adalah nanti untuk melakukan kepanjangan membuatkan sama ada rompi atau misalkan itu. Yang selebihnya mungkin memang programnya daripada media sudah bagus, tapi semuanya sudah teratur. Cuma di sini ada satu request daripada anggota media, minimal orang-orang yang akan mengadakan kegiatan melaporkan atau menginformasikan ke media 1 minggu sebelumnya. Sebab kenapa? Akan kewalahan juga ini media. Maksudnya kita akan mengatur waktu. Jadi minta maaf itu Pak Rizky sebagai Presiden harus mencatat. Jadi semua misalkan arisan akan menggunakan media, laporkan seminggu sebelumnya. Bagian kekeluargaan akan menggunakan media, laporkan sebelumnya. Jadi minimal itu seminggu, atau misalkan paling dadak pun jangan last minute baru memberikan. Jadi itu yang kami bahas.
mungkin tidak ada lagi di media yang secara global semuanya memang sudah berjalan baik. Tinggal ini saja, satu lagi Facebook password mungkin kita bagikan juga akses passwordnya ke media. Jadi kalau misalkan sekiranya panitia misalkan kewalahan, silakan diupload Facebook website Permai sudah bikin. Website sebetulnya ada sedikit permasalahan Pak Lutfi sebetulnya itu memang kami web desainnya itu mesti orang profesional. Jadi kita maaf jadi yang untuk sementara adalah Facebook. Kemudian bagian olahraga kami memang di Permai sudah boleh dikata sudah tidak ada permasalahan dan memang sudah diakui sudah berjalan dan memang sudah diakui dari kedutaan. Jadi ini untuk bahan informasi, olahraga itu adalah kedutaan akan memasrahkan 100% betul-betul kepada Permai dari mulai pendanaan, pembuatan medali atau misalkan apa produk, terus pelaksanaan. Jadi kita memang betul-betul sudah boleh dikata sudah boleh terbang. Jadi tidak diragukan olahraga itu. Cuma kita akan tambahkan di sini ada request daripada Pak Ketua, yaitu kita akan mengadakan pertandingan golf di 1 tahun 1 kali. Ini hanya promosinya, sekiranya bisa berjalan. Jadi acara itu olahraga yang kita sudah bermaksudnya sukses. Di antaranya adalah badminton. Jadi badminton, tenis lapangan, sama poli perlu direkrut diakomodasi tuh. Pak Bambang sudah kontak saya, menghubungi saya, dia mau poli kan banyak juga tuh anggotanya, tolong diminta direkrut jadi persatuan pemain. Ya, jadi sebetulnya kita ada beberapa cabang olahraga. Yang pertama adalah yang kita bisa terbang sendiri yaitu badminton. Itu memang sudah kita lakukan, tenis lapangan itu sudah bagus. Terus lagi adalah sekarang tenis meja sudah berjalan, yang terakhir itu volleyball sama golf. Kalau misalkan itu silakan nanti orang-orang golf mungkin sudah siap-siap. Kemudian yang dalam hal olahraga memang tidak ada permasalahan yang kita di sini ada Ustaz Aham dan Pak Contoh. Jadi kita berlanjut ke logistik. Nah ini di sini logistik ada permasalahan ini. Yang pertama logistik dan inventarisasi di sini kami ada satu kelemahan. Kenapa sebabnya? Kita pencatatan sebagai benda Permai atau misalkan milik Permai kita belum tercatat dengan rapi. Sementara ini barang-barang logistik Permai mungkin kebanyakannya ada di tempat saya. Yang pertama misalkan proyektor, layar proyektor, audio, terus kamera, terus lagi apa lagi. Nah itu maksudnya kalau misalkan ada orang yang memang berminat untuk menyimpan logistik ini, nanti kita akan di list di Google Drive, boleh ya, bisa diakses oleh siapa saja nanti ya. Mungkin Pak ini penjajah masukkan saja list logistik inventaris Permai ke Google Drive. Jadi di sana yang dibuatkan saja list down nanti, tidak sekarang. Nanti masukkan ke Google Drive. Oke. Langsung beralih ke bidang arisan ya. Arisan ini memang sudah tidak ada masalah. Arisan yang dipegang sama Ibu Yudi itu memang sudah betul-betul oleh pasangan, karena Bu Yudi sendiri memang betul-betul sudah profesional. Di antaranya adalah kelebihan-kelebihan yang akan diutarakan saat dibagikan sama Ibu Yogi adalah informasinya secara digital. Jadi kita akan berikan informasi itu betul-betul sekarang misalkan diundi langsung besoknya kita akan mengeluarkan press release juga, tapi secara internal di bidang arisan. Jadi itu Ibu Yogi sendiri yang akan mengeluarkan. Secara informasinya mungkin ada tambahan lagi backup daripada Ibu Yogi adalah putri dari Pak Anang, Mbak Jenda. Nah itu akan menjadi backup. Backupnya itu mungkin karena Mbak Jenda itu punya kelebihan dalam cara mengorganisasi secara
ini lebih teratur, mungkin Ibu Yogi akan mengarahkan ke Mbak Hinda supaya bisa mengorganisasi secara lebih rinci. Ya. Jadi mungkin itu saja. Dan satu lagi, ini ada satu informasi daripada Ibu Yogi mengenai arisan. Itu ada dana yang kita boleh gunakan. Jadi dana itu harus kolaborasi dengan kegiatan apa saja. Di sini Ibu Yogi mengatakan bahwa dana itu adalah sebesar 350. Jadi sekiranya ada satu kegiatan apa saja yang ingin berkolaborasi dengan bagian arisan, dana itu akan naik 350. Ya, untuk konsumsi. Ya, untuk konsumsi. Ya. Iya, bareng dengan arisan. Betul, bareng dengan arisan. Tadi Pak Dr. Ayub menginfokan kalau ada tim building Agustus ya. Betul. Nah, jadi disatukan saja sekalian dengan arisan di situ, dan arisan akan mengeluarkan tambahan konsumsi sebesar itu. Betul. Jadi itu ada satu kelebihan bahwa tim arisan ini adalah akan memfasilitasi mengenai konsumsi. Jadi kalau misalkan itu pun kita harus memberikan informasi itu minimal 1 minggu sebelumnya. Jadi Ibu Yogi akan mengatur kapan waktunya arisan itu dikeluarkan. Jadi yes. Kalau untuk arisan jangan 1 minggu ya, karena kan kita harus informasikan pengumpulan dana dan lain-lainnya ya. Kalau bisa 2-3 minggu sebelumnya. Betul. Jadi ini jadi highlight tadi permintaan dari tiap bulan kan arisan akan ada acara. Betul. Jadi saya sih maunya kalau supaya nggak terlalu banyak double gitu ya acaranya. Kalau yang bisa disatukan dengan arisan, kalau bahas dengan arisan dikoordinasikan sebulan. Jadi minimal 3 minggu sebelumnya. Oke. Jadi 3 minggu sebelumnya informasikan ke bidang arisan supaya bidang arisan mengkondisikan dalam soal pembentukan bank itu. Ini yang satu lagi mengenai kesehatan anggota dan masyarakat, saya pun sedikit belum begitu paham. Kalau nanti kita boleh bahas secara itu. Nah, mengenai pendidikan, pembinaan remaja dan anak-anak ini memang sudah tidak asing lagi. Ibu Lela dan tim memang betul-betul sudah profesional. Kita selalunya mengadakan pelatihan itu di bulan puasa dan hari libur anak-anak, terus lagi santren Ramadan ya. Sanlak. Jadi kita akan pesantren Ramadan kan, Bin? Bu, langsung aja Ibu dikasih yang satu-satu. Kalau dari program bidang pembinaan dan pendidikan anak-anak remaja, yang pertama di bulan Ramadan biasanya kan Permai suka mengadakan bukber, maka di hari itu juga kami adakan lomba hafalan, lomba azan, lomba mewarnai, dan baca puisi. Untuk mengadakan salat di bulan Ramadan, kondisinya sekarang belum memungkinkan ya, karena terlalu mendadak. Terus program yang kedua di bulan Syawal, melihat dari tahun kemarin isi acara ketika open house itu serba dadakan. Jadi nanti insya Allah akan diisi oleh persembahan dari anak-anak dan remaja, gitu ya. Teknisnya nanti disusun. Yang ketiga untuk cuti bulan Agustus ya, karena ternyata dilihat dari kalender nggak ada lagi cuti anak-anak sekolah, hanya bulan Ramadan sama Agustus, nanti juga Desember. Untuk mengadakan acara di bulan Desember pun tidak memungkinkan karena kebanyakan pulang kampung. Jadi insya Allah di cuti sekolah bulan Agustus kami ingin kembali mengaktifkan pesantren sanlatnya di camp, karena kata Pak Rusdi tadi, kata Pak Ketua jangan berbau keagamaan, jadi kami bilangnya camp cuti sekolah.
camp cuti sekolah, insya Allah. Yang keempat, ini program baru membuat ruang kreasi anak dan remaja. Jadi nanti kami insya Allah sosialisasi kepada orang tua dan anak-anak anggota permen, siapa saja yang mempunyai anak mempunyai bakat gitu ya. Jadi nanti bakatnya misalnya dalam melukis, menulis atau apapun bakatnya nanti bisa didokumentasikan lalu diupload ke media sosial dan kalau ada budgetnya dikasih reward. Nah itu di malam apresiasi, Oh, iya. malam apresiasi dan bakat ya. Iya. Dan malam seni nanti di ininya di Kasih reward satunya iya. Oke. Jadi anak-anak permai yang berbakat, berprestasi juga yang kalau yang senior yang inilah yang berkontribusi ke permai seperti itu. Baik. Dan juga ruang kreasi anak dan remaja ini insya Allah juga akan dilaksanakan bersamaan dengan acara arisan permen. Jadi untuk menghandle anak-anak yang ikut pada acara arisan permen. Jadi orang tuanya mengikuti arisan, anak-anaknya ada dibuat pembinaan oleh bidang pendidikan dan pembinaan anak-anak dan remaja. Yang selanjutnya ini kalau disetujui dan kalau ada generasinya ya, tadi saya minta kepada Pak Ahmed untuk melaksanakan pelatihan tentang kemediaan gitu ya, biar ada regenerasi gitu. Tapi nanti kata Pak Ahmed cari dulu generasinya siapa saja gitu. Ya, mungkin itu saja. Saya tambahkan ya, tadi yang untuk anak-anak itu ada Pak Eko yang dari KJ, idenya bagus juga. Jadi ada namanya Karir Day. Jadi misalnya yang bekerja di oil petroleum, ya kan? Itu dia mengeksplain lah apa sih kerjaannya, dulu sekolahnya bagaimana, kan? Bagaimana supaya bisa menjadi engineer itu, gitu. Mungkin terus nanti dokter. Terus apa lagi misalnya akuntan atau apa namanya Karir Day, mungkin perlu juga jadi terkait dengan itu Pak Lutfi, saya sudah kolaborasi dengan Bu Yodi, jadi itu hal pengetahuan umum boleh juga digabungkan dengan arisan. Sebab arisan ini selalunya sebelum lagi kita pengundian itu koconas itu akan dibuka dulu dengan pengetahuan yang umum. Betul, tapi ini ininya audiensnya anak-anak. Kita audiensnya anak-anak. Oke. Nah, namanya Karir. Abdul tadi yang persembahan untuk bulan Syawal untuk open house itu nanti kerjasamanya dengan seni budaya. Ya betul. Jadi setiap kegiatan yang kolaborasi dengan beda menko nggak jadi masalah Bu. Jadi nanti kita akan kondisikan aja. Yang jelas program-program kita itu yang sudah boleh dikata sudah berjalan. Jadi itu mungkin itu saja. Ada lagi satu tambahan ini kalau misalkan boleh dimasukkan. Jadi ada satu Ustaz Arhab yang memang punya skillnya dalam bidang mengajar tadi. Jadi kalau misalkan itu termasuk usahakan suaranya bagus, siapa saja yang berminat atau Ustaz Arhab boleh juga mengusulkan. Contohnya kita akan data dulu siapa yang ingin menghaluskan bacaan ini jika ada biasa. Jadi maksudnya silakan nanti kita record dan memang khas anggota permai untuk menghaluskan bacaan. Sebab itu akan lebih bermanfaat. Itu saja mungkin dari satu. Yang satu saja harus minta maaf kesehatan anggota dan masyarakat itu yang sangat prioritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Pak Dio. Semoga jalan lancar. Ini yang terakhir itu adalah bidang atau departemen. Terima kasih Pak Fred. Untuk wirausaha dan hubungan dengan dunia usaha, kita punya objektif yang pertama adalah menumbuhkan wirausaha baru di Permai dan juga menaik tarafkan wirausaha Permai. Maksudnya menumbuhkan itu kalau ada anggota Permai yang ingin memulai usaha ataupun mulai berwirausaha, ini kita akan mencoba membantu bagaimana sebaiknya apa yang harus dilakukan untuk menjadi wirausaha. Yang kedua, untuk menaik tarafkan, seperti sama-sama kita tahu kita punya banyak pengusaha
baik itu yang formal maupun informal. Nah, dan tentunya kita juga sama-sama tahu bahwa di Brunei ini kita punya peraturan yang harus kita ikuti untuk menjadi pengusaha. Dan untuk hal itu kita akan memberikan sharing session dan seminar. Planningnya itu satu kali dalam 3 bulan, jadi quarterly, gitu ya. Kita akan buat sharing session bagaimana menaikkan pengusaha. Kalau yang tadinya tanpa izin, bagaimana menguruskan izin. Kalau tadinya yang izinnya mungkin masih bersama dengan orang, bagaimana supaya bisa berdiri sendiri dan sebagainya. Kita akan mencari narasumber-narasumber yang berkompeten, dan nanti kita akan undang para pengusaha dan juga calon pengusaha permanen. Yang kedua, kita akan menjalin hubungan yang saling menguntungkan antara wirausaha permai dengan dunia usaha di Brunei. Jadi kita akan mengadakan roadshow, kita akan berkolaborasi dengan para pengusaha permai, dengan para pengusaha di luar permai. Pak Presiden tadi ada rencana untuk kita mengunjungi beberapa usaha-usaha besar di Brunei, dan kita akan mencoba bagaimana cara kita berkolaborasi ataupun memberikan kontribusi dari para pengusaha permai untuk dunia usaha di Brunei Darussalam. Yang terakhir mungkin ini menjadi satu kesatuan dengan program-program yang lain. Kita tuh pengen mengadakan satu hari khusus untuk permai, di mana nanti di sana, dan mungkin tempatnya di KBRI seperti yang tadi dibilang bahwa KBRI menyediakan tempat untuk para organisasi. Jadi kita akan bisa mengumpulkan satu hari itu sebagai Permai Day, kemudian ya. Di sana kita akan mengadakan pameran wirausaha, kita bisa mengadakan kegiatan seni dan budaya, dan lomba-lomba dan segala macamnya. Itu. Dan tujuannya adalah kita ingin memperkenalkan kegiatan wirausaha kita, dan insya Allah itu akan menjadi salah satu marketing yang bagus juga untuk teman-teman di wirausaha. Itu aja secara singkat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Roni. Ini penutup ya. Jadi permai kita bekerja, pertama itu ikhlas, kedua integritas dan bertanggung jawab, ketiga kerja secara tim dan berinisiatif, keempat individu dan keluarga yang berkualitas. Ini harus ditingkatkan terus dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Kita monitor diri kita sendiri, apakah kita meningkat atau menurun, peduli dan menghormati, persamaan dan adil. Jadi tolong diresapi, nanti saya diposting di grup nilai-nilai dasar ini, nilai-nilai dasar permai yang menjadi guidance atau panduan kita dalam kita bekerja atau berkontribusi di permai. Itu saja. Terakhir saya ada ini terkait dengan ini saja ya, slide terakhir, mindset. Jadi berdasarkan bukunya Carol S. Dweck, jadi ada tipe manusia itu ada dua secara umum. Ada yang growth mindset, ada yang fixed mindset. Kalau yang growth mindset itu dia berpikiran positif, tak mudah menyerah, percaya kemampuan seorang itu dinamis dan dapat ditingkatkan. Jadi kalau melihat anak buah kita itu misalnya, oh dia nggak bisa bekerja gitu kan, nah itu cuma masalah bahwa tinggal waktu saja bagaimana meningkatkan kemampuan dia gitu kan. Terus keuntungannya adalah meningkatkan harga diri dan percaya diri, tertarik terhadap tantangan dan lain-lain. Terus juga menjadi pemimpin yang ideal. Jadi yang growth mindset ini itu adalah calon pemimpin yang ideal. Makanya kita menjadikan diri kita yang mulai sekarang tidak harus serta-merta menjadi, karena proses ini perlu proses. Bagaimana kita menjadi orang-orang yang dalam golongan growth mindset, jangan yang fixed mindset. Fixed mindset ini dia mudah menyerah, tidak mau meningkatkan kemampuannya dan lain-lain. Jadi ini bukan calon pemimpin yang bagus. Itu aja sebagai penutup. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Sekali lagi kami pengurus
seluruh pengurus inti mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran bapak-bapak dan ibu-ibu, pengorbanan waktu, tenaga, pikiran, mungkin dana juga untuk permai, dan pada akhirnya untuk bangsa dan negara kita juga. Demikian saja, semoga apa yang kita lakukan pada hari ini kita pikirkan menjadi bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadi berkah dan dibalas dengan balasan yang besar, gitu kan? Kita tidak tahu bentuknya apa. Tadi Dr. Ayu katakan, Dr. ini juga Abdul katakan suatu saat nanti akan terbalasan. Kita ikhlaskan saja. Oke saja, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.